Artinya gini, apa hukumnya kita percaya Habib sebagai keturunan Nabi, atau apa hukumnya kita tidak percaya atau tidak mengikuti guru kita, yang mana guru kita itu taklid dan percaya bahwa Ba'alawi atau Habib-Habib yang ada di Indonesia ini keturunan Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, amma ba'd. Selamat bergabung kembali di Ponpes Lumbung. Teman-teman, di video kali ini saya akan bantu jawab, ya mungkin di antara kita masih bingung teman-teman menyikapi polemik nasab, ya terutama terkait kepercayaan terhadap Habib-Habib dan Ba'alawi ini, apakah memang benar-benar mereka itu zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau bukan gitu. Karena nggak bisa dipungkiri teman-teman, ternyata banyak sekali kita dapati para tokoh agama, ya ulama-ulama yang notabene memang mereka ini memiliki jamaah kapasitas keilmuan yang kita tahu luar biasa gitu, nampaknya tidak sejalan dan mungkin bisa dikatakan lebih pro dan condong terhadap Ba'alawi, karena statement-statement yang dilontarkan adalah bentuk pembelaan terhadap Ba'alawi, bahwa Ba'alawi itu adalah nasabnya sah dan memang meyakinkan tersambung. Artinya Habib-Habib yang ada di Indonesia itu memang zuriyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sangat berbeda dan kontras dengan apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Nah, sehingga ini kadang-kala membuat kita bingung teman-teman. Lalu apa hukumnya gitu? Percaya dengan Habib-Habib, percaya Habib sebagai keturunan Nabi, apa hukumnya? Kayak gitu kan. Dan selanjutnya, apa hukumnya kita tidak mengikuti guru kita yang taklid terhadap pendapat bahwa Ba'alawi adalah keturunan Nabi? Apakah kita durhaka atau tidak? Kan seperti itu teman-teman. Nah, pada dasarnya teman-teman, kita harus akui bahwa sampai detik ini, sampai hari ini, apa yang dikatakan oleh Kiai Imad, katakanlah beliau itu sebagai pembatal nasab, sebenarnya saya kurang setuju kalau dikatakan beliau itu pembatal nasab. Nah, karena memang nasab Ba'alawi ini memang sudah batal, memang tidak tersambung, jadi nggak mesti dibatalkan gitu teman-teman. Ya orang nggak tersambung bagaimana mungkin dibatalkan gitu kan. Ya Kiai Imad itu lebih kepada memberikan informasi bahwa memang ini terputus nih, karena Said Ahmad bin Isa itu, ya yang sering dikenal dengan Al-Muhajir itu, tidak punya nama anak yang namanya Ubaidillah, seperti itu teman-teman. Oke lah, kita close yang itu. Artinya gini, apa hukumnya kita percaya Habib sebagai keturunan Nabi, atau apa hukumnya kita tidak percaya atau tidak mengikuti guru kita, yang mana guru kita itu taklid dan percaya bahwa Ba'alawi atau Habib-Habib yang ada di Indonesia ini keturunan Nabi? Apa hukumnya? Apakah kita termasuk orang yang durhaka atau apa? Jadi mari sama-sama kita simak video dari penjelasan Kiai Haji Usman Al-Bantani. Kok Kiai Haji Usman? Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Mudah-mudahan ini menjadi jawaban teman-teman. Nah ya, bagaimana gurunya taklid, husnudon, muridnya nggak percaya. Apakah kalau muridnya nggak percaya pada Habib itu, lalu durhaka nggak sama guru? Ada di Al-Quran jawabannya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau orang tuamu termasuk guru menyuruh kepada kemusyrikan, jangan kamu ikuti dia, tetapi pergauli dia, tetap hormat, tetap ta'zim kepada guru tanpa harus mengikuti kesesatannya. Karena orang yang mengikuti yang tidak ada ilmu begitu sesat. Faqad dhalla an sabilillah. Orang udah ada data, udah ada dalil Ba'alawi bukan cucu Nabi, dia nggak mau pakai dalil itu sudah sesat. Murid yang mengikuti itu hukumnya sesat. Kalau dia mengajak orang menyesatkan, sesat menyesatkan. Aja gegabah iki urusan nane.
kita yang dewek mengakui doraka dewek, tapi lamun ngomong husnudon ikut durakannya tambah, karena iki membawa orang untuk mengikuti itu. Jadi aja gegabah orang yang sekarang ngomong kita husnudon saja, itu doraka, dan dia membawa orang juga untuk durhaka. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak, mudah-mudahan ada manfaatnya Bu ya. Barokah. Umatnya Rasul lebih mulia daripada orang yang ngaku cucu Rasul. Umatnya Rasul lebih mulia daripada orang yang bukan cucu Rasul tapi ngaku-ngaku cucu Rasul. Nah, itu teman-teman. Saya rasa ini sangat jelas teman-teman. Artinya kalau kita masih percaya terhadap Habib-Habib dan Ba'alawi yang mengatribusikan diri sebagai zuriyah Rasul, itu berarti haram. Bisa disimpulkan seperti itu teman-teman. Boleh, karena sesat. Kenapa ya? Udah ada bukti. Mana buktinya? Ya, hujah yang dibawakan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman. Lah itu kan Kiai Imad. Kita nggak bisa dong pakai kapasitas beliau. Ya, kan kita juga sudah tahu. Orang bisa orang bisa nyetir mobil itu nggak mesti harus punya mobil. Gitu loh. Ya kita ikutin beliau. Gitu. Nah, selanjutnya terhadap guru, ya nggak apa-apa kita wasohibuhuma fid dunya ma'rufah, kita biasa aja. Cuma dalam perspektif nasab ya, dalam perspektif apakah Habib itu keturunan Nabi atau bukan, ya kita ya apa-apa berbeda. Memangnya ada apa? Kan nggak jadi masalah. Bukankah perbedaan adalah suatu rahmat? Kan seperti itu. Dan bukankah kita sudah diajarkan oleh ulama-ulama terdahulu? Coba kita lihat bagaimana kemudian berbedanya antara guru dan murid. Siapa? Imam Syafi'i dan Imam Malik. Yang menjadi sekarang itu panas adalah sikap daripada Habib dan Ba'alawi itu sendiri. Awal mula dulu Kiai Imad itu ada, bawa tesis itu dipublikkan sampai itu terjadikan di perdebatan pertama yang sebenarnya itu tidak ada sangkut pautnya sama Kiai Imad, karena memang sama-sama kedua belah pihak tidak mengatasnamakan sebagai perwakilan dari kedua belah pihak. Karena ketika itu Robito Alawiyah juga tidak mau datang, maka Kiai Imad juga nggak datang. Maka itu berdua, kubu Kiai Imad yang dikatakan kubu Kiai Imad dan yang dikatakan kubu dari Robito Alawiyah itu tidak sama sekali mengatasnamakan kedua belah pihak ini. Makanya kalau Kiai Imad di framing kabur-kabur, ya sebenarnya Taufik Assegaf juga kabur gitu. Nah, kita kembali ke laptop. Artinya nggak ada permasalahan. Jadi yang memang bikin masalah itu awalnya ya respon daripada Habib dan Ba'alawi itu sendiri. Siapa? Habib Rizik Syihab. Pak Rizik Syihab ini provokasi umat bahwa apa yang dilakukan Kiai Imad itu begal, nasab, segala macam, sehingga umat itu langsung otaknya tercuci, menafsirkan, mendefinisikan apa yang dilakukan oleh Kiai Imad itu sebagai langkah adu domba pemecah belah. Nah, ini kan fatal. Maka nggak heran kalau banyak sekali ulama-ulama sekarang kita dapati yang kita ketahui juga punya kapasitas keilmuan, punya jamaah yang banyak, punya media sosial yang luar biasa pengikutnya gitu kan, tapi pada akhirnya lebih condong kepada Habib dan Ba'alawi. Kenapa? Karena sudah terdoktrin dengan definisi dari definisi yang salah, pendefinisian yang salah di awal. Segala sesuatu kalau berangkat dari definisi yang keliru akan terus keliru. Contohnya gimana? Yang dimaksud keliru itu tadi langkahnya Kiai Imad dalam berupaya meluruskan dan menjaga kemurnian nasab baginda Nabi itu diterjemahkan sebagai langkah provokatif, pemecah belah dan adu domba. Ini awalnya. Sehingga ya seperti itulah. Jadi memang boleh jadi kiai kita itu, guru kita, ya kan, alim, kita harus akui. Tapi untuk perspektif ilmu nasab ini ya harus kita akui Kiai Imad lebih kita harus percaya dan harus kita ikuti. Karena sejauh ini mereka-mereka yang selalu membantah apa yang dikatakan oleh Kiai Imad, notabene mereka juga baru enggak kan ketika Kiai Imad itu muncul dengan ilmu nasab.
mereka itu belajar ilmu nasab, mencari tahu apa itu ilmu nasab dengan segala sumber referensinya, yaitu kan awalnya di-trigger oleh munculnya Kiai Imad. Artinya begitu mereka mempelajari, Kiai Imad sudah santai ngopi. Seperti itu loh teman-teman. Jadi ya mudah-mudahan ya Allah berikan umur panjang kepada beliau Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang sangat mencerahkan, yang sangat begitu luar biasa, berani dan penuh dengan ilmu tentunya ya. Artinya udah sangat menyadarkan bangsa kita, masyarakat Indonesia, kaum muslimin wabil khusus daripada perbudakan atau penjajahan spiritual yang dibawa oleh Habib-Habib Klan Ba'alawi ini, peninggalan dari penjajah dahulu, yaitu yang dipelopori oleh Usman bin Yahya yang diangkat sebagai muftinya Belanda. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.